Langsung. Langsung. Waduh. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Jumpa lagi sama kami di obrolan tanpa basa-basi. Langsung apa nih misalnya? Oke, masih musim hujan, masih di awal musim hujan, bulan November. Dan Donald Trump jadi presiden. Oh iya, selamat buat Donald Trump sudah terpilih. Iya, Jadi presiden kedua kalinya. Gibran juga jadi wakil presiden. Gibran juga selamat udah jadi wakil presiden. Dan Pak Oki belum datang juga. Waduh, di Pantai Selatannya lama juga. Bertapanya lama. Mungkin dia ini ada kaitannya dengan mau pelantikan Donald Trump di Pantai Selatan ya? Juga itu. Mungkin ada kaitannya karena nggak mungkin Donald Trump diangkat tanpa restu Jadi dia juga mau bikin Disneyland kan. Pantai Selatan. Mantap. Katanya mau bikin ini, bikin dari Sukabumi ke Darwin katanya bikin tol jembatan Sukabumi ke Darwin. dari Pelabuhan Ratu Darwin mana? Australia. Kan Donald Trump di Amerika ya. Dari Cincinnati. Melewati Pasifik. Oke, berarti kita sekarang tetap ngobrol ya, nggak ada kopi dari mana ya? Apa? Kita tetap Kemarin bakal juga gitu. ngobrol-ngobrol, membahas sesuatu yang menarik menurut kita. Kalau menurut kalian tidak menarik, berarti masalah ada di kalian. Iya. Itu aja sih. Kurang baca. Waduh. Judgment. Jadi malam ini kita bahas apa nih? Bahas seni rupa modern Wah, seni rupa modern. sebagai Tentu saja apa sebagai apa? lanjutan dari episode yang waktu itu kita bahas. Oh, seni rupa modern. Renaissance. Oh iya, kemarin kita bahas seni rupa yang berganti urusan. Sekarang kita bahas seni rupa modern tentu saja dengan narasumbernya Ubun. Dalam sudut pandang Science. Ya bagaimana nih? Sebagai pelaku seni modern. Jangan pura-pura main HP terus. Gila. Lagi googling. bukan ke bawa kunci rumah. Harus laporan dulu supaya nggak dikunciin dari luar. Jangan tidur atau gitu. Ini kunci di kekeset gitu. Ya standar gitu. Titip pesan aja, kunci simpan di kekeset. Ya udah, karena Ubun lagi sibuk, ke Panji aja. Panji aja. Bagaimana Panji? Konsen. Karena sudah mungkin ini sorry nggak dadak nih, kita ganti aja narasumbernya langsung ke Panji. Ngerti tidak ngerti dia harus ngerti pokoknya. Masalahnya ini Ubun ketinggalan kuncinya, nggak bawa kunci rumah dia. Jadi seni modern itu adalah Seni modern itu seni yang bukan pramodern. seni yang tidak kuno. Tidak kuno. Tidak kuno. Seni modern. Sebenarnya modern itu lawan katanya apa? Lawan Kuno bukan? Berarti bukan kuno ya? Ya, Orang tuh bilang kan kalau nggak modern, kalau nggak modern kuno. ya sebenarnya kan itu kayak apa ya? Ya kayak sehari-hari akhirnya modern lawannya kuno gitu. Padahal modern itu bukan nggak ada lawannya, tapi ya apa ya disebutnya kan itu timeline ya gitu, timeline. Jadi nggak punya lawan dia gitu. Lini masa. Dari masa dari sebuah perjalanan Ya cuma peradaban ini. manusia. Waktu itu orang pernah baca ini apa buku tes CPNS. Ada pertanyaan, lawan kata dari evolusi apa? Emang revolusi gitu? Apa? Kalau Bukan. kalau di itu jawabannya revolusi masa. Evolusi. Evolusi Bukan. kan Evolusi itu perubahan, revolusi juga perubahan. Ini masa aneh gitu. Lawan kata. Lawan katanya. Oh, Berarti kata bukunya jelek evolusi. tuh yang gue baca. Pantesan gak lulus. Evolusi apa ya? hey, kita mainin TTS ini. Oke, nanti kalau ada teman-teman nih pendengar yang tahu lawan kata evolusi ini kira-kira apa, bisa tulis di komen.
Oke. Karena komen kita masih kosong. Paling enggak ya masukan lah. Masukan dari yang dengar. Apa lawan kata dari Evolusi. Nah itu kalau kalian bisa jawab itu lolos CPNS. Kalau itu revolusi itu tulisnya. Semua. Ya, itu kan berdasarkan Google tuh ya gimana yang masuk. Gimana? Evolusi. Nah, kan jadi Nah, modern lagi. Modern. modern. Ini kan nyambung lah sama yang kemarin kan, dari masa Renaissance atau abad pencerahan. Berarti si Renaissance itu belum modern ya? Belum, Belum, tapi oke. dia sebagai titik balik game changernya sesuatu menjadi modern. Nah, modern itu lebih ke arah bagaimana sudut pandang manusia pada saat itu berubah menjadi antroposentris. Antroposentris. Itu segala sesuatu itu berpusat pada manusia. Jadi manusia adalah segala sesuatu itu boleh dilakukan oleh manusia untuk kepentingan manusia gitu. Jadi manusia dilepaskan dari ketersatuannya dari alam semesta menjadi terpisah, bahwa alam semesta itu Pendukung. atau alam itu sendiri ada dan hadir itu untuk kepentingan manusia semata. Nanti ini juga berkaitan sama sains sebenarnya. Berarti alamnya bukan manusia ya? Manusia bukan alam di situ, di pandangan modern itu. Berarti yang pagi nyabu itu? Hah? Pagi. Itu lebih ke adeknya cucu Cayati. Teti Vera. Kopi merah. Hati salah orang. Mabuk lagi. Itu jadi segala sesuatu berubah ketika Renaissance itu seni dipergunakan sebagai media untuk pelayan agama. Di Renaissance itu kan game changernya tadi Mona Lisa tuh. Nah, seni kemudian menjadi sebuah alat ekspresi, medium ekspresi manusia. Itu dimulai tahun? Tonggaknya? Tonggaknya kan 1500-an lah, 1500 sekian berapa itu. Itu yang Itu 16 ya? udah ya mulai abad ke 1600 abad berapa? 17. 17. Nah, 17 itu udah mulai ke arah itu modern. Abad 17. Sini udah masuk seni modern. Seni modern. Berarti selain Mona Lisa yang terkenal di abad 17 ini? Kalau per abadnya sih ya ada, tapi kan lebih dikenalnya bukan per karya tapi movement. Itu movement seni waktu itu. Kalau timelinenya mungkin banyak lah, searching di Google, tapi dia muncul salah satunya kan Rokoko, salah satu apa? Rocco Siffredi. Hah? Beda lagi. Oh, itu harus buat apa? Tarzan. Rokoko itu sudah mulai, seni-seni Rokoko itu dipergunakan sebagai bentuk dekorasi dari housing atau Art Deco. istana gitu. Beda. Bukan Art Deco sih. Art Deco kan itu movement lagi, gaya gitu. Art Deco nanti di abad yang lain lah gitu. Tapi Lebih muda apa lebih tua? Hah? Lebih Art muda. Deco lebih muda. Lebih muda lagi. Art Deco kan di Bandung kan ada tuh, Savoy Roman gitu kan. Art Deco. Kalau Rokoko itu jadi dekorasi. Jadi misalnya istana apa? Istana di Eropa itu didesain dengan gaya Kastil-kastilnya. Rokoko. Ya, gitu. Kastil. Lukisan gitu, dan lukisannya udah bukan tentang kejadian-kejadian di Injil gitu, tapi udah mulai ke keindahan gitu. Potret. Kecantikan, terus mengabadikan Momen. bukan momen, apa namanya, raja ini gitu, udah dilukis dengan gaya Dilukis, Rokoko. ya. Terus interior, Itu yang mimikri itu. bukan mikir kan Yunani Romawi kuno. Ya, tapi kan raja dilukis harus mirip mungkin kan? Enggak, nah itu udah diindah-indahin, udah Oh, dicantik-cantikin, udah oh. diganteng-gantengin lah gitu. Diedit. Udah diedit lah Rokoko. Photoshop. Udah ke arah situ. Udah masuk Photoshop. Cuman sebelum Rokoko, Gotik itu sebelum Rokoko. Setelah Setelah Gotik itu malah setelah Rokoko.
ada barok setelahnya kan. Setelah rokoko itu ada barok, terus ada Berarti itu termasuk seni modern juga ya? seni modern. Jadi nggak per tahun tapi per movement gitu, atau bukan per abad tapi per movement. Ada rokoko nanti berjalan berapa lama, terus jadi ke barok, terus ke gotik gitu. Barok kurang lebih ya nggak jauh-jauh dari rokoko sih karena masih sedikit kena gitu. Ciri khasnya aja lah. Ciri khas rokoko ya. Pernah ingat di awal bukan di awal ya. Sebelum 2020 lah, 2015 ke sini gitu, 2014 ke sini. Itu sempat muncul tren shabby chic. Nah, itu tuh rokoko banget sebenarnya tapi dalam bentuk yang lebih kontemporer. Inilah apa orang nempelin apa sih namanya? Wallpaper yang bunga-bunga. bunga gitu-gitu, floral itu rokoko. Berarti Terus kalau sandwich kan berarti apa yang gitu apa yang berkarat-karat itu? plastik itu enggak, itu kan kontemporernya rokoko. Sandwich itu rokoko. Ya mirip rokoko. Cat putih, emas gitu-gitu. Cuman kalau rokoko tuh lebih classy, lebih klasik, lebih berkelas. Si Sebicik lebih kerakyatan gitu. Rokoko tuh ukiran-ukiran melengkung gitu ya. Kayak misalnya floral ya, tumbuh-tumbuhan gitu. Kayak misalnya sofa zaman dulu kan gitu ya, yang ada itunya tuh. Bukan, itu Victorian. Oh, itu Victorian. Oh, Beda lagi. Tapi Victorian itu juga mengacu ke rokoko karena pertama kali seni sebagai itu menjadi dekoratif ruangan itu ya rokoko. Terus lukisan-lukisannya juga selain yang portrait itu ada juga yang lebih banyak ke arah mengangkat sensualitas. Sensualitasnya adegan-adegan bugil-bugil. Bukan cuma bugil tapi juga yang misalnya kayak apa ya? Ya payudaranya terbuka gitu misalnya. Semi lah. Adegan yang sensual, lain seksual sebelum seksual itu apa ya? Jadi ada sedikit nyerempet lah gitu. Bukan ke arah mesum tapi ke ya, sensual gitu, sensual. Bentuk-bentuk tubuh yang indah gitu. Body goals tuh dilihatin di situ. Posisi gitu. Tapi bukan posisi yang ML gitu enggak, tapi posisi yang romantis tapi yang mana sih bahasanya? Model. Misalnya lagi cuddling gitu. Cuddling kayak gitu-gitu. Dia kayak apa cara diri model. Sekarang mungkin ke sana juga ya ngacunya. Enggak, kalau cara berdiri model itu ngacunya ke Yunani Romawi itu. Nanti dipakainya situ. Cuman itu udah bebas banget si rokoko. Barok sama gotik pernah kita bahas kan ya masalah Palki waktu itu kan nanya yang gotik. Itu lebih ke bangunan gitu terus Tapi kalau sekarang tuh orang identik banget gotik tuh hitam-hitam. Iya karena waktu itu kan gotik kan. Ya sama hitam-hitam cuman sebenarnya gotik itu bukan ke material yang dipakai untuk di situ kan hitam-hitam gitu. Tapi gotik tuh banyak cahaya yang masuk ke ruangan gitu. Jadi kan nggak perlu bukan dilihat dua dimensionalnya hitam atau gimana, cuman secara karena dia bangunan arsitektur tuh keseluruhan arsitekturnya akhirnya. Jadi kalau orang tahu apa ada pergeseran makna gitu, maksudnya kalau orang zaman sekarang tuh bilang orang pakai celak hitam aja tebal-tebal anjir gotik siapa mau gitu. Bukan Habib. Iya, ada pergeseran makna. Nantinya kan gotik dipakai di beberapa di abad-abad yang lain lah gitu. Kayak merepresentasikan sesuatu lah gitu. Yang semangatnya mungkin kurang lebih diambil gitu. Kalau si backgroundnya si Addams Family itu gotik bukan? Yang kastilnya. Iya kan setelannya gitu serba hitam. Iya disebut gotik tapi bukan lagi semangat gotik yang aslinya gitu. Kalau banyak juga itu sebenarnya ngerempetnya ke barok. Ya karena relatif apa ya cenderung ke arah serem biasanya kalau gotik teh. Padahal enggak gitu gotik. Nah, sebenarnya enggak ya. Gitu. Justru malah bagaimana cahaya masuk. Iya. Terang gitu, terang banget. Terang kan banget dulu, sebenarnya. Kayak kalau image gereja gitu, basilika gitu kan ada sorotan cahaya gitu kan satu gitu. Pakai yang kaca itu yang kaca patri gitu kan. Apa ya sih namanya? Kaca patri. Bukan yang kalau kata-kata mosaik. Enggak, yang ini nih kalau bisa ada jendela satu kan nyorot gitu kan gitu. Dulu kan gitu terus si gotik itu membuka jadi banyak cahaya yang masuk gitu.
gitu. Nggak cuman highlight Nggak doang. cuma highlight doang. Jadi nah gitu nih yang dengar nih. Jadi gotik tuh justru terang, bukan gelap-gelapan ya. Tapi itu Lancip-lancip ya tapi. semangat dulu gitu. Sama kan akhirnya lambat laun dia berubah gitu semangat. Gitu. Nah, modern itu selain antroposentris yang tadi, manusia sebagai pusat alam semesta, modern zeitgeist kan, semangat zaman yang modern itu mencari originalitas gitu, makanya berubah terus, nggak lagi kontinuitas. Jadi kalau misalnya kita ngomongin timeline gitu, balik lagi ngomongin timeline, modern itu kan sebelumnya pra-modern, setelah modern dan postmodern. Ini juga berlaku di berbagai hal, misalnya kayak bentuk pemerintahan modern, negara modern kayak gitu-gitu. Nah, pre-modern itu sifatnya kontinuitas, jadi keberlanjutan dari yang sebelum-sebelumnya. Misalnya kan jadi kayak raja-raja itu harus memproyeksikan orang teh keturunan sekian dari ini, misalnya dari Charles the Fourth misalnya, Henry the Five atau segala macam lah gitu. Sementara modern itu bersifat menggantikan sebelumnya gitu, jadi nggak mau ada keberlanjutan dari sebelumnya. Perubahan. Kayak Anies misalnya, itu modern. Iya, karena nggak mau perubahan nah gitu. Harus ada perubahan. Oh yang Isu-isu perubahan itu iya, modern. modern itu. Kalau yang berlanjut itu pramodern. Itu modern. Itu bukan masalah baik atau tidak baik. Emang Atau itu. berhasil baik ya, itu Iya. mah masalah Semangat Semangat. ada yang modern di- tuh iya. seperti itu gitu. Jadi rokoko, bisa munculnya rokoko, barok, gotik, terus impresionis dan segala macam ya gara-gara semangat untuk merubah yang sebelumnya menjadi lebih baik menurut mereka. Tadi ada rokoko, udah dijelasin, gotik udah dijelasin, barok. Barok mirip rokoko. Jadi transisi ke gotik lah. Ada karakternya sendiri, cuma Kalau misalnya namanya beda, terus bedanya apa? kan dia nggak cuma di seni rupa, itu salah satu yang bakal terlihat jelas dari barok itu di musik Musik. barok itu kelihatan banget berbeda. Di seni rupa beda memang, tapi nggak Jauh ya. nggak terlalu banyak lah. Ada karakteristik barok. Karena dulu pas istri hamil, baca artikel kan. Wah, Artikel yang saya buat, oh bukan. coba kalau ibu hamil dengerinnya musiknya barok. Barok. Susah, tidak tahu musik barok seperti apa. Banyak tidak, rocknya doang. Rocknya aja yang didengerin. Angkatan barok siapa ya musiknya? Musik Gak ada angkatan barok pasti, gak ada, belum ada grup band waktu itu mah. ya maksudnya si ini Gak ada siapa? barok and roll gitu, gak ada. Mozart masuk barok? Belum ya, itu udah klasikal ya. Wolfgang Amadeus Mozart, Beethoven, yang ada musik. Dia waktu itu memang belum musim Spotify kan, jadi nyarinya CD Oh, susah. Johann Sebastian Bach. Nah, Barok. itu barok. Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach itu banyak barok. Berkeok. Terus, nah itu belum seni rupa sendiri di periode-periode yang tadi ya, rokoko, barok, gotik itu belum terlalu menonjol gitu. Jadi masih bergabung dengan arsitektur, interior, desain gitu. Nah, barulah nanti di impresionis itu kuat sekali seni rupanya di seni lukis. Ada masa apa lagi? Habis impresionis itu ada ekspresionis. Impresionis, ada ekspresionis. Nah, yang jembatan antara impresionis ke ekspresionis itu ada yang dikenal yang terkenal banget lah, Vincent van Gogh. Vincent van Gogh. Berarti Fangsang ya Bang Vincent. Vincent van Gogh. Vincent. Kalau kan dia orang mana? Belanda. Iya. Vincent. Ya, cuman kan dia banyak juga di Prancis. Kalau di Prancis ya Fangsang. Fangsang. Ekspresionis itu juga ada Kayak Edward Vincent. Munch. Kalau Vincent. si SS. Van Gogh kan yang terkenal itu ya, apa? The Starry Night gitu. Starry Night. Terus ada juga di periode yang sama Edward Munch itu di The Scary. Ya, The Scary. Ini dulu lah sebelum Van Gogh harus ke impresionis dulu. Impresionis sebelum Van Gogh. Iya maksudnya kan Oh iya. impresionis kan si Monet kan. Ya itu impresionis juga itu singgungan seni dan sains, karena pertama kali studi tentang
spektrum cahaya itu dilakukan dan hubungannya dengan optik gitu. Jadi bagaimana warna tercipta itu waktu itu sedang dipelajari di era impresionis itu. Yang terkenal apa? Impresionis. Monet. Ada Terus Gauguin juga. sampai dibahas kan yang Monet itu di Titanic, dia Oh iya. senang apa ketika si Rose itu, wah Monet katanya, kata si Ke Jack. Jack teh. Jadi ada lukisan Monet, oh keren nih cuma ada Monet, berarti udah terkenal banget Monet. Ya, karena itu kan pertama ya maksudnya gini ya, yang warna-warna yang muncul dari sejak Renaissance ya, misalnya kayak apa Barok, bikinan atau Rafael gitu ya di Basilika, atau De La Sapernya Da Vinci atau Mona Nah, itu Lisa. kan banyak banget warnanya tuh. Ah, Nah catnya tuh gimana bikinnya? kayak Vitek. Catnya kan masih dari, ya kalau teknik catnya mungkin nanti di lain waktu kita bahas. Tapi warna-warna yang di situ kan warna-warna yang kurang lebih imajiner atau bisa disebut apa ya, kayak kartunis gitulah. Ya. Warna-warnanya zaman Renaissance. Nggak Ya, merepresentasikan natural gitu. itu. Jadi ya warna kulitnya manusia-manusia yang digambar di situ di zaman Renaissance itu ya kayak komik aja, komik yang kita ingin sekarang gitu, yang kita lihat sekarang. Krem gitu ya. Krem gitu. Nah baru itu rokoko begitu, barok juga sama, gotik sama. Nah impresionis mau mencoba mencapai warna-warna yang nyata yang dilihat sama mata gitu. Nah akhirnya kalau Ini impresionis sains ngaruh di situ ya. saya saruh dicoba diekspor di situ. Salah satunya juga Monet itu mencoba. Jadi kalau kita bikin warna itu cuman warna yang berjejer gitu, bersampingan. Misalnya mau bikin apa ya, merah gitu ya, yang gradasi ke merah gitu, dia ngejejerin kuning, orange, vermilion sampai ke scarlet red gitu, bisa dituin terus jejerin, dicocol-cocol lah bahasa ininya mah. Nanti di zamannya Van Gogh, ketika Van Gogh melakukan itu kan sama, itu masih periode impresionis. Caranya Van Gogh dengan mencocol dengan kasar itu disebut impasto gitu, teknik impasto gitu. Cuman dia lebih ekspresif kan, nggak cocolan halus gitu. Impasto itu yang nanti melahirkan gaya ekspresionis itu. Jadi dengan udah mulai banyak warna nih. Udah banyak warna, udah mulai Cuman uniknya Van Gogh itu dia pakai impasto, pakai teknik impresionis, tapi warnanya itu, warna yang dihasilkan itu warna-warna yang imajiner, bukan realitas kayak Monet dan yang lain-lain. Itu yang salah satu mungkin kehebatan Van Gogh. Monet tuh kalau karya itunya apa? Lukisannya kayak gimana? Wah, lupa. Dia Yang gambar itu yang- orang-orang gitu. Yang Iya, apa, ada yang taman. figuratif, ada yang taman, ada yang water lily gitu-gitu, ada yang bunga lili gitu. Terus kan akhirnya buta ya. Si Monet ya. Masih bisa ngelukis. Iya, dengan kemampuan itunya dia masih bisa itu. Ngelukis. Dengan tidak melihat. Akhirnya punya apa, karakter sendiri di situ. Kenapa dia? Gua nggak tahu itu sakit hatinya. Gak disiram air. Katarak. Woi. Gitu mah. Ya bukan Agus sedih. sebelum buta apa namanya, Monet masih Baswedan ya. penglihatannya terganggu lah. Oh iya, penyakit glukoma. Sama dia kebanyakan minum manis. Kalau itunya mungkin nanti kita bahasin ya, khusus tentang Penyakit. Ya, tapi tanpa melihat kan orang di sini juga jago melukis. Ada. Ada. Soalnya pati. Tanpa melihat ya, lukisannya mantap. Ya masalahnya kan Monet nggak gangguan apa namanya, penglihatannya terganggu itu karena dia butuh gambaran penuh tentang warna kan, bukan objek yang digambarnya itu sebenarnya, tapi pemahaman tentang warnanya kan harus dari situ. Itu sampai ekspresionis. Ekspresionis siapa yang terkenal? Edward Munch itu terkenal juga ekspresionis. Padahal warnanya nggak banyak deh. Karena ekspresionis bukan ngomongin warna ketika ekspresionis, tapi ngomongin brush stroke.
kehadiran pelukis dalam goresan kuas gitu. Nah goresan kuas kan itu original tuh, setiap orang beda-beda, lebih ekspresif gitu. Dan bagus. Terus berikutnya masuk ke periode abstrak ekspresionis. itu udah sampai ekspresionis itu tahun berapa? Ekspresionis cukup panjang karena ada yang mulainya mulai abad 19 abad 19 ke 20 itu kan masih ekspresionis, apalagi Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-2 itu semakin kuat ekspresionis karena kondisi masyarakat kan, masyarakat Eropa kan di tengah perang dan segala macam itu. Oh ada lukisan lagi perang itu? Iya. Maksudnya ada karya-karya yang lahir ketika masa perang? Ada. Apa? Kubism itu Picasso juga. Tentang apa? Dia tentang perang, salah satunya Spanyol namanya. Itu keluar juga. Kalau di betul perang dia nggak lukis gitu. Ya karena itu bahan bakar seniman kan zaman itu. Realisme sosial itu juga kan pakai gaya-gaya ekspresionis gitu. Realisme sosial kan ngomongin gimana seniman menggambarkan kondisi dan situasi masyarakat pada waktu itu, apalagi di tengah perang atau pasca perang gitu. Itu Picasso tuh gambar perang Spanyol itu. Picasso tuh apa? Di Itali. Spanyol. Hah? Spanyol. Ini Spanyol. Pablo Picasso. Spanyol. Panjang tuh ekspresionis. Nanti dia nyampe ke abstrak ekspresionis itu di 90-an tuh masih juga. 80-an tuh masih. 70 meskipun udah ada Andy Warhol bukan 90. Abstrak ekspresionis tuh kan Jackson Pollock gitu-gitu. Si ini siapa? Ya itu mau kalau udah masa itu panjang berarti kan. Karena orang masih banyak yang pakai gitu. Termasuk setelah pasca Raden Saleh, Indonesia pertama kali itu kan Raden Saleh maksudnya apa? Raden Saleh kan romantisisme. Masih di situ. Termasuk yang itu yang kemarin kita bahas Hari Anwar juga kan berteman dengan seniman-seniman perupa, ada Pandi, ada Sindudarsono, Sujoyono gitu. Bapak seni rupa Indonesia kan Sujoyono. Nah, Sujoyono itu yang bawa ekspresionis. Pandi itu ekspresionis juga. Cuman Basuki Abdullah yang bukan, dari 3 orang tokoh seni rupa Indonesia itu. Tino Sidin, temannya Khairul. Oh ya, Tino Sidin. Tino Sidin temennya? Kan dia yang menancapkan bunga apa gitu di kuburannya Khairul. Itu ekspresionis, abstrak ekspresionis. Karena di bawah ekspresionis tuh ya itu tadi ada realisme sosial, ada macam-macam lah yang ngangkat tentang kondisi realitas itu. Setelah itu baru masuk ke ya udah stabil kan kondisi pasca Perang Dunia Kedua di tahun pasca Great Depression 1930-an gitu. The Great Depression tuh juga ngomongin ini ya, maksudnya fotografi juga kan muncul ya. Fotografi di abad 19 juga itu baru muncul kan. akhir Abad 19 itu Daguerre gitu. Terus nanti ada decisive moment itu siapa ya? Bapak fotografi Cartier-Bresson gitu. Nah akhirnya dia mulai abad ke-20 itu fotografi diakui sebagai salah satu medium artistik seni. Nah di abad itu awalnya di situ menuju ke abad 20 itu ada pictorialism. Sebelum itu fotografi itu alat bantunya apa? Lukis dengan konsep kamera lucida. Jadi belum nyetak foto tuh, tapi masih bentuk kamera lucida, konsep kamera lucida. Kayaknya kalau kamera lucida mah harus dibahas di episode tersendiri. Ingat-ingatin aja. Nah, tapi orang kalau jadi di periode-periode itu, awal-awal itu juga di Belanda itu lahir orang-orang hebat juga, Rembrandt gitu yang Dicat. Jadi cat mahal kan. Rembrandt Terus Sade itu juga dengan aliran yang cukup
berbeda juga gitu. Tahun berapa tuh? Rembrandt ya besar ada 1800 1700 Betul udah nyambung sama Indonesia dong. Udah. Kalau nggak salah si itu juga belajar sama Rembrandt. Ya, Siapa? Raden Saleh Tuh. ketemu nggak ya? Tapi udah beda, Rembrandt mah nggak jadi sebenarnya kayak peraliran gitu, nanti di dalamnya tuh memang terpecah-pecah juga karena ada kayak Pablo Velasquez gitu misalnya ngomongin apa enigmatik gitu, lukisan yang enigmatik yang 30 menit. penuh teka-teki gitu-gitu. Banyak gitu. Aduh, siapa ya? Jadi Rembrandt. Orang Belanda. Van Basten. Clarence Seedorf. Itu juga berkembang gitu. Kalau yang ke Indonesia itu Walter Spice. Itu tuh ngajarin ke Indonesia. Tadi sampai mana? Sampai di situ fotografi terus akhirnya juga jadi medium artistik seni. The Great Depression itu muncul fotografer hebat juga yang Apa The Great Depression itu apa? 1930. ya 1930-an itu Krisis krisis Amerika. besar gitu di dunia gara-gara Amerika kan stok masalah Ini saham. apa Wall Street runtuh. Itu banyak fotografer muncul dari situ. Dan itu Rustic tuh munculnya di situ. Gaya-gaya Rustic. Drastik lah ya muncul gitu. Karena masa-masa sulit kan. Karena jadi apa? Kalau orang baca itu dulu kayak figura itu nggak pakai diserut dulu gitu ya. Udah kayu geblokan jadiin figura gitu. Itu jadi model gaya sendiri. Sampai seni rupa itu stabil secara industri di mulai pasca itu ya 40-an, 50, 60 itu stabil gitu. Terus akhirnya banyak yang mempertanyakan, termasuk yang sering kali kita bahas Mas Dusam kan mempertanyakan apa itu seni gitu. Dengan urinoir yang dipamerkan. Dari situ muncul beberapa tokoh yang akhirnya jadi game changer lah di seni rupa itu, yang udah lagi nggak nyebutin movement tapi lebih banyak mikirin tentang paradigma seni itu sendiri gitu. Ada Joseph Beuys, ada Andy Warhol yang pop culture banget mah, Jean-Michel Basquiat gitu. Itu udah Cosmo. Ya, udah postmodern gitu. Sini-sini ya kita nyebutnya kan kontemporer lah. Walaupun secara metode mungkin sama-sama aja. Yang tadi nyebut kubisme ya, kubisme juga muncul itu. Kubisme itu menurut orang yang orang pelajari tentang kubisme itu bentuk atau movement seni rupa yang juga sangat metodologikal gitu, sangat bener-bener metodik gitu lah. Jadi melihat segala sesuatu sebagai bentuk geometri kan, kubik gitu. Jadi apapun yang ada di alam semesta ini bentuk dasarnya geometri. Ya dibentuk dari situ si Picasso itu sama George Braque gitu. Di kubisme sangat metodologi, sangat pedagogik lah, sangat benar-benar bisa diterapkan di pendidikan gitu menurut orang. Jadi ketika belajar gambar coba dengan metodenya kubisme nih, itu lebih mudah gitu kan. Kalau sekarang kan juga sama. Ketika kita belajar gambar manusia itu lingkaran gitu kan. Nah, itu basic dari kubisme, warisan dari kubisme. Nah, setelah itu di era pop art itu sebenarnya gimana filsafat itu jadi masuk pemikiran-pemikiran itu jadi masuk untuk mendasari sebuah karya. Ya tadi masuk feminisme misalnya, Marina Abramovic itu kan ngomongin itu, Tugu, Joseph Beuys ngomongin yang lain, Mark Rothko itu ngomongin eksistensi gitu, ngomongin kehadiran Tuhan dan segala macam gitu. Udah banyak ngomongin, jadi bener-bener di periode 60-an kesini gitu, itu bener-bener ini menurut orang sih bener-bener sangat filosofis gitu si seni itu. Bukan hanya keseharian tapi mempertanyakan segala sesuatu. Bukannya zaman dulu lebih filosofis ya? Filosofis tapi tentang alam kan, karena periode peralihan itu antara dari
Antroposentris. mau ke antroposentris kan? Dari apa? Kosmosentris mau ke antroposentris gitu. Jadi masih kayak mimikri juga masih ada karena kan berusaha meniru alam tuh, si Van Gogh masih berusaha meniru alam, masih meniru apa yang dia lihat kan, vas bunga dia gambar, ladang gitu, ladang kebun gitu dia gambar. Berarti era-era itu lebih banyak munculkan teknik kali ya? Iya, teknikal tuh banyak berkembang di era-era itu. Era modern. Sementara di era 60 tahun 60-an, 1960-an ke sini itu lebih banyak pemikiran. Teknikalnya udah nggak banyak diekspor lagi. Tuh, tapi di sini ya ada orang yang eksplor teknik, ada yang enggak, cuman lebih banyak kan dituntut setelah 1960 itu seniman cerdas ya dengan konsep-konsep yang kuat. Ada seni, ada teknik. Itu kenapa ITB? In harmonia progression. Jadi makanya di ITB ada orang teknik, ada orang seni, ada gitu. Itu seni modern sampai ya memang diputusnya di Andy Warhol lah mungkin ya, game changer Andy Warhol. Di Indonesia aja Indonesia seni modern. seni Kita- modern ya Kita tuh maksudnya cuman seni rupa aja nih? Atau Seni rupa. Atau- seni modern ya. hmm? Seni rupa, seni apa lagi? Seni bercinta? Tidak. seni memasak boleh. Memasak, seni kalau seni musik nggak terlalu inilah, nggak terlalu Nanti lah. apalah, mungkin nanti harus digali dulu bahan. Kalau Indonesia seni modern itu langsung masuk karena kita tidak mengalami yang lain-lain, jadi kayak Barok nggak ada di sini ya? nggak ada. Cuman tadi ngebahas Art Deco ya, Art Deco kan salah satu juga yang muncul gitu di Indonesia. di abad 20. Art Deco yang bawa ya orang Belanda gitu. Dan memang warisan Art Deco cuma di Indonesia kan, di Malang dan di Bandung. Tapi dia dalam bentuk yang masih lestari sampai sini arsitektur. Lukisan-lukisannya juga ada, cuman kan udah nggak ada mungkin gitu. Selain di Bandung nih, selain Savoy, Roman. Stasiun. Villa Isola. Oh iya. Stasiun Cimahi. Di Solo Udah di baru Upi. sekarang. Iya diganti ya padahal mah. Apa? Stasiun Cimahi. Kan itu kan yang stasiun dulu, yang gerbang dulu kan itu warisan Art Deco gitu. Tapi dibangunnya menyerupai Iya, gitu. ya Asia Afrika kan pokoknya bangunan heritage-nya Asia Afrika itu masih Art Deco. Yang gede ya itu. Heritage itu tuh sebelahnya Bukan aja itu. Villa Isola sama itu sama Savoy yang lumayan. sebenarnya banyak sih mungkin Tapi ada yang maksudnya bongkar. ya yang jadi cagar budaya tapi cuma tinggal beberapa, sisanya udah jadi apa ya? Jadi stasiun Radio Malabar di Gunung Puntang kan, kalau bangunan aslinya ya ada Art Deco-nya. Gedung sate enggak yang masuk ya. Kurang lah. Nggak sekuat Villa Isola. walaupun lumayan mahal banget itu ngebangunnya itu. Kalau Indonesia seni modern tadi maksudnya langsung itu Sujoyono, Avandi, Basuki Abdullah, Sri Hadi Sudarsono, Dullah dan segala macam itu udah seni modern gitu. Tapi mereka kayak dipaksa harus belajar banyak, impresionis, segala macam gitu. Cuman akhirnya kan memilih masing-masing. Karena tuh yang suka dengan komentar. masukin program pemerintah itu mah ya Nah, mereka nggak siswa pemerintah nggak sih belajarnya, atau emang niat sendiri pengen lihat sendiri. Lihat sendiri lah. Sendiri lah. Dulu mah Ya kan maksudnya waktu itu kan ya nggak tahu ya, kayaknya masa-masa sulit juga kan, merdeka aja belum gitu. Kalau Basuki Abdullah kan memang bangsawan Jawa kan, jadi punya privilege untuk belajar seni gitu. Tapi kalau yang Avandi juga termasuk berada lah, Sujoyono juga sama. iya, Fandi kan orang Tasik kan. Ya artinya kan maksudnya yang seniman yang berkesempatan untuk berkesenian tuh Iya. orang-orang tertentu aja waktu itu kan. Pasti. Maksudnya memang ya yang lainnya kan Preferensinya Baru nggak ini ada. juga kan ini juga lumayan. Itu modern, terus kemudian pasca itu di Indonesia ya 70 ada gerakan Seni rupa baru. Itu ya tokoh-tokoh yang sekarang ada lah. Ada James Pangkat yang official kurator Indonesia, nggak tahu masih atau enggak ya. Ada James Pangkat, sisanya ya ada FX Harsono gitu.
Itu udah lebih konsep ya. Lebih konsep. Misalnya terus baru Seni. kesini-sini ya kisah Sanjaya dan lain-lain. Dimana kalau misalnya orang pengen lihat Karya. karya-karya seni modern di Indonesia? Enggak, sih. Wah, ya yang Indonesia kan? Hmm. Karya-karya seni rupa Di Modern. Indonesia. seniman Indonesia. Hmm. Istana Negara. Gue ditaruh di Istana Istana Negara. Koleksinya Istana Negara. Termasuk Raden Saleh. Galeri nasional ada tapi nggak Periode aja. nggak banyak kan campur udah nggak cuma mereka gitu. Sampai yang baru ada. Kalau galeri kalau nggak salah per event. Cuman yang pasti itu kalau nggak salah Raden Saleh. Cuman replikanya ya. Udah Hidayat. replikanya ada juga. Replikanya ada. Di Bali juga berkembang sendiri itu Bali. Ya maksudnya sekarang kan banyak apalagi zaman gampang ngeprint ya, orang mau ngeprint itu bisa berarti ada. Hah? Ya kan orang sekarang mau ngeprint Mona Lisa. Dibajakan lah berarti. Iya. Maksudnya banyak nggak yang melakukan itu Di Eropa berarti. Oh ada. di Indonesia? Ada ini. Gua nonton dokumenternya. Namanya siapa gitu ya. Dia itu mereplika lukisan-lukisan yang nggak ada di galeri. Misalnya lukisan Monet, katanya ini ada nih lukisan ini, dideskripsiin lah lukisannya di dalam catatan ya. Misalnya lukisan Monet yang hilang itu bentuknya kayak gini di di lukis objeknya ini gitu. Nah, dia dilukis tuh dengan gaya Monet, dengan Iya. identikalnya Monet kayak gitu segala macam, dijual lah sama dia. Tajir, ternyata itu dia penipuan. Ngeri juga itu orang. Tapi lebih ngeri sih Mr. Bean. Nah, bisa beda. Tapi ya Bisa lukisan banget. Raden Saleh Marurah. Anjing itu Iya. gue. Iya, di Tokopedia sejuta 400, juta 600. Itu Raden Saleh itu. Raden Saleh. Replika pasti kan? Enggak juga. Bukan anjing printan itu. Paraden. Yang menarik dari seni modern itu dia meletakkan dasar-dasar institusi seninya. Jadi sekolah Cara, seni, galeri, kolektor, Oh iya. cara dagang, cara jual beli itu diatur semua, dilahirkan di seni modern. White Cube White itu. Cube atau galeri itu kan ya Saatchi galeri segala macam itu kan lahirnya di seni modern. Komodifikasi seni itu lahirnya di modern. Termasuk juga dengan seni musik dan yang lain-lain. Itu di seni modern. Seni modern. Ya kan lahirnya industri rekaman, mulai dari vinyl, kaset, Yang gitu kan. ada recording. Recording kan di seni modern. Karena dulu nggak recording dong. Oh. Ya maksudnya bahkan nggak recording. Iya, Ya, nulis ada. partitur aja. Nulis partitur doang. Iya, maksudnya itu berarti kalau misalnya kita nggak dengerin Bach di Spotify, nggak tahu siapa yang main gitu karena dia tinggal mainin partitur aja kan. Iya, nah itu kan hebatnya musik ya, dengan not balok yang ada Udah bisa pasti. di itu. Tapi kalau lukis kan nggak bisa, harus di otentik lukisannya yang dilihat. Soalnya perintan tadi. Nah, gitu. Tapi cuman yang Tapi untuk ukuran print musik itu mahal aja. iyalah, Ya ampun. mahal banget. Ada yang Kasih bintang 1 coba. ada yang printan, ada yang replika kan gitu. Cuman kalau kayak galeri-galeri luar negeri itu udah ada sih yang jualan printannya gitu. Jadi kita beli filenya, kita print sendiri. Cuman itu ya harganya tetap mahal sih. Nah yang ini juga salah satu ini ya di Eropa atau di Amerika itu museum-museum itu bukan mendokumentasikan ya, mempreservasi karya seni di zamannya itu ya, dan memang dengan dibeli itu kan, wah yang cukup menonjol saat itu, terus kemudian dibeli karyanya, terus dimasukin museum sebagai bentuk ini dokumentasi kebudayaan zaman itu, yang belum terjadi di kita gitu. Kalau kita itu kan karya-karya seni kita ya, terutama seni rupa itu kalau nggak ada Bung Karno ya kami sebenarnya mau bisa dinikmati lagi gitu. Karena waktu itu kan ya Bung Karno yang berusaha menyelamatkan seniman gitu, berusaha menyelamatkan karya-karya seni gitu, terus akhirnya jadi koleksi Istana Negara.
termasuk juga ya sampai terus selama Bung Karno masih ada waktu itu di ini terus dibeli gitu. Makanya masih ada, cuman nggak semuanya kan waktu itu. Karena Kan harus kayaknya karya seni kan harus dirawat juga. Maksudnya yang beli bisa merawat. Gue negara. Kolektor mau pasti bisa. Bisa, cuman nah Dan itu sampai yang maksudnya pakai semprotan cairan apa kan? iya Pembersihin Mr. Bean lu gitu menggunakan digambar yang disesali kan sebenarnya setelah Bung Karno itu nyaris tidak ada perilaku yang sama terhadap kesenian gitu. Dan akhirnya yang bisa dinikmati cuman maestro-maestro yang dulu aja. Ya sama inilah Ong Ojin ya. Ya paling kan dari swasta ya, dari rakyat biasa lah Ong Ojin itu yang mendokumentasikan. Rakyat biasa yang tajir. Iya. Karena kan perawatan lagi lumayan. Iya sih. Kalau misalnya selain lukisan lah, patung ada nggak? Ada patung-patung cuman orang kan tidak mendalami patung ya. Patung-patung juga menarik di luar gitu. Ada orang pohon sahaya gitu, tapi salah satu patung yang menandai Modern. bukan menandai realisme sosial itu ada di Jerman waktu itu, waktu zaman perang dunia kedua itu. Jadi patungnya ibu lagi memeluk anaknya gitu. Terus si patung itu ditemukan oleh pasukan-pasukan sekutu itu di satu ruangan itu. Kalau yang The Tinkerman tuh yang di Chicago siapa sih? Yang gini nih, patungnya gini. Itu siapa ya? Termasuk coba aja. Tapi kalau kayak patung Liberty itu kan berarti modern nggak sih? Ya modern itu kan yang masuknya modern cuman itu kan commission work lah dari apa, dari institusi atau dari negara lah. Eiffel juga masuk kan, maksudnya kalau bisa disebut itu apa sih, menara apa patung gitu. Iya, Eiffel. Jadi landmark itu kan, landmark. Tapi kan waktu tahun berapa gitu, ada yang persis itu ditemukan di daerah sini, tapi dari bambu, tapi bentuknya sama Eiffel. Oh kita mau bahas Oh, itu misteri. Di Garut itu mah. Di Garut ya? Itu 10 tahun setelah Menara Eiffel didirikan. Jadi di Garut bikin Menara Eiffel sendiri. Tapi kan Cuma maksudnya- pakai bambu. Iya, dari bambu. Fotonya ada sih. Eiffel di Garut tuh. Ada Ada itu ya, betul. ditemukan dan memang nggak lama gitu kan. Kalau misalnya mau nyontek juga kan, Kayaknya lumayan. iya gitu. Kalau nyontek kan berarti harus ke Paris kan. Menara Eiffel di Garut. Nah, dulu tuh banyak yang berpikir gimana ya cara, dulu tuh banyak bertanya gimana caranya pelukis-pelukis abad 18-19 ini bisa menggambar atau melukis benar-benar sangat presisi gitu dengan luar biasa gitu sih. Terutama salah satunya Rembrandt itu. Terus dianalisis kan, diteliti si lukisannya segala macam. Kayaknya ini nggak mungkin pakai mata manusia. Jadi ini imajinasi gimana bisa kayak gini. Ditelusurin segala macam dari bagaimana reka ulang lah gitu, bagaimana si Rembrandt itu melukis dan lain-lain. Ternyata di zaman itu dicurigai sama si salah satu peneliti ya, penelitinya orang Amerika, jigana bahasa zaman Rembrandt itu nggak fotografi, maksudnya fotografi yang benar-benar ada kamera lah gitu, ada kamera nih, karena yang digambar oleh, yang dilukis oleh Rembrandt itu kayak imaji yang diambil oleh fotografi. Ini nggak mungkin dilihat sama mata manusia. Si apa, ada lapisan warna gitu yang sebenarnya kalau kita ngambil pakai kamera kan nggak sesuai dengan apa yang kita lihat lah. Nah itu kayaknya dari foto nih dilukisnya, bener-bener dari foto, bukan dari kita melihat objek yang sama langsung. Itu analisa dari Iya, analisa dari karena bener-bener presisi sekali sampai sewarna-warnanya. Wah gila nih gitu, hampir kayak gitu banget. Teknik apa nih gitu. Itu kan masih terus diteliti tuh. Lukisannya Rembrandt dan segala macam. Rembrandt. Maksudnya kalau untuk meniru apa yang Rembrandt bikin, mungkin banyak yang bisa. Tekniknya banyak yang menguasai. Tapi pada masa itu Tapi hari ini juga bisa untuk memulai dari kanvas kosong membuat sesuatu yang kayak Rembrandt bikin itu kayaknya
Sulit. Mungkin sulit. Kalau misalnya Itu saking canggihnya si Rembrandt. Iya, makanya sampai itu. Itu mah juga di fotografi gitu. Lukisnya maksudnya bukan. Orang sini mah gitu ya. Kurang Amerika itu. Ya maksudnya orang zaman sekarang mah gitu. nggak percayaan. Gak boleh aja orang ngomong jago, gimana kalau emang dia emang jago gitu. Ada lagi yang mau diceritain nggak? Atau yang ditanyain nih seni modern, Seni modern. seni tari modern. Seni tari modern ya di mana di Indonesia? Di Indonesia Uganda lah. Saya tahunya di Republik Demokratik of Congo. Ya sebenarnya kurang hafal juga tentang seni tari, tapi ya pasti udah membedakannya kan. Kalau di seni pertunjukan kan masalah tradisi dan bukan aja gitu. Nah ini tradisi yang dilakukan ini. Ya tadi dikirain tari tradisional sama tari modern gitu. Balet kan masuk Modern. modern kan balet. Balet kan modern di kita, tapi kan Di sana. tradisional di sana. Oh. Gitu. Jadi maksudnya kayak modern itu di kita mungkin ya, mungkin ada yang orang tari nanti bisa ini. Itu ketika benar-benar si tarian itu baru gitu, atau memang modifikasi dari tari tradisional. Nah termasuk sebenarnya kalau bisa dibilang yang agak samar ya, tari kecak. Tari kecak itu kan buatan Walter Spice. Buatan bule kan, buatan orang asing. Si kecak teh. Kecak itu untuk keperluan syuting film. Cuman kalau kecaknya cak-cak gitunya kalau nggak salah sudah ada gitu, tapi kemudian dimodifikasi lah sama si orang asing ini, terus akhirnya si tari kecak ini menjadi baru gitu. Sebenarnya banyak juga tari-tari tradisional yang juga baru di era-era pasca udah merdeka kan, di Jaipongan misalnya gitu. Jaipongan termasuk baru. Jaipong baru. Soalnya kan ada yang menciptanya. Kita ada orang yang ini. Iya, ada orang ini siapa penciptanya gitu. Si Ian tuh apa tuh? Kalau nggak salah di apa dia dilihatnya tuh dari Endo Tempo. Suwanda. Hah? Endo Suwanda. Endo Suwanda gitu. Endo Suwanda. Kalau kayak misalnya tari Bedoyo Ketawang, memang ada kayak itu rekannya Sultan Agung gitu. Mang gitu. Ini mah ada juga di Tasik. Iya di Tasik berarti bukan Oh, bukan Garut. Garut ya. Di Tasik. Sama tuh ada. Foto ini cuma ada di Museum Belanda. Di Antwerpen. Kan maksudnya cukup aneh juga. Terus ada ditemukan kapal Belanda tahun 1800 atau 1700 sekian lah gitu. Ada tahunnya dan ada namanya. Kapal Belanda tuh udah mesinnya udah canggih kan, kita belum punya lah waktu itu. Kan kapal tuh dinamain biasanya Titanic lah apa-apa. Nah ini namanya Cianjur. Coba cari dulu. Itu juga kan artinya maksudnya zaman dulu juga kayaknya ada sesuatu deh gitu yang terjadi di antara Indonesia dengan Belanda itu tidak hanya cuma penjajahan. Iya, betul. Itu ada. Iya kan yang di daerah mana gitu? Ada pertukaran apalah yang Di Jawa tuh di desa mana yang di pinggir itu sebenarnya dulu tuh tempat bikin kapal gitu. Aduh gue lupa sih namanya. Ada tuh bukunya. dari kertas. Ya, tapi kan ya berarti kan keluar dari seni modern lah. Kapasitas bangsa Indonesia ya sebelum Indonesia Nusantara gitu dalam membuat sesuatu itu kan sebenarnya udah punya lah gitu, punya kapasitas. Ya di Jepara kan itu Ratu Kaliyamat juga bikin kapal-kapal gede kan. Ya bisa diklaim lebih ini. Terus salah satu ini kan sempat dibahas, sempat masuk ditulis sama Helmi Yahya itu, pelaut dari Indonesia yang ikut ke mana tuh kan salah satunya itu. Ya termasuk juga dengan arsitekturnya Borobudur sama Prambanan gitu, meskipun Borobudur ya 75-80 tahun kan pembangunannya. Udah ada, tapi mungkin salah satu exchange
cultural exchange dari Belanda itu memodernisasi gitu. Nggak mulai dari nol gitu sih, apa leluhur kita tuh nggak mulai dari nol, cuman ada exchange, cultural exchange itu dimodernkan. Kalau dulu mungkin kapalnya Ratu Kalinyamat itu dari apa gitu, sudah dimodernisasi, mungkin sudah jadi yang Cianjur tadi gitu, atau apa, kemampuan orang kita bikin apa terus tinggal dikasih itu bikin jadi evolusi misalnya. Bahkan kalau ini balik lagi ke seni rupa ya, yang menarik tuh apa koleksinya si siapa dah yang seniman itu sih? Nasirun. Lukisannya Ki Hajar Dewantara. Itu menarik banget itu. Masalahnya yang dilukis di gambar itu motor bukan orang, bukan apa. Motornya motor apa? New bike apa? BMW zaman dulu tuh. Iya apa sih? Naked Bike. Jadi modern banget itu ke sini. Si Ki Hajar Dewantara sekiranya anak motor. Oh, jadi Ki Hajar Dewantara ngelukis motor. Sketsanya motor. Sketchingnya motor gitu. Mungkin dia bikin custom gitu. Tapi maksudnya nggak se apa ya? Karena yang bisa kita Ki Hajar Dewantara Bapak Pendidikan Indonesia juga kan mendidik terus ya. Kan gitu, dan dia punya banyak karya, punya hobi. Iya. Gitu. Oke, berarti ya itu paling cerita cukup, nggak bilang cerita singkat dan nggak singkat juga ya. Singkat. Tentang Itu tuh udah 1-2 SKS kalau kuliah. kalau kuliah. Sejarah seni rupa. Nah, kalian ini bisa ngedengerin ini dengan 1 jam. gratis juga, maksudnya pakai sinyal, pakai paket data. Oke, tadi cerita tentang seni modern. Seni rupa modern. Nah, seni rupa modern terutama ya. Karena kita tadi nyenggol bahas seni tari, tapi nggak mendalam juga, seni musik juga. Tapi yang seni rupa tadi lumayan cukup ada beberapa detail yang mungkin bermanfaat buat kalian yang membutuhkan informasi tentang itu gitu. Jadi sekarang udah malam, pulang aja. Kasihan Bapak ini tidak bawa kunci. Oke, jadi ya silakan di like video ini atau podcast ini, boleh di subscribe juga, boleh di komen juga. Komennya kalau bisa yang pedas-pedas, tapi kita bakal balas juga dengan lebih pedas. Pokoknya dengerin terus podcast kita, masih bersama kita di obrolan. Sampai jumpa lagi. Bye.